kita akan belajar matematika dengan tema memahami sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV. Tujuan kita belajar hari ini adalah kita akan memahami dulu pengertian tentang SPLDV, kemudian kita akan memahami bentuk umum SPLDV, dan kita akan mencoba menyelesaikan SPLDV menggunakan salah satu metode, yaitu metode grafik. Yuk kita simak. Sebelum masuk dalam persamaan linear dua variabel, Ibu akan mengajak kalian mengingat bentuk persamaan linear satu variabel. Di sini variabelnya hanya satu ya, yaitu variabel X. Sedangkan 2 sebagai koefisien, 3 dan 5 sebagai konstanta. Nah, sudah ingat ya nama-namanya? Nah, sekarang kita masuk dalam persamaan linear dua variabel. Tidak beda jauh dengan persamaan linear satu variabel. Kalau persamaan linear dua variabel, pastinya variabelnya ada 2 ya. Nah, contohnya bentuk 3X tambah 2Y sama dengan 12. Di sini yang sebagai variabel adalah X dan Y. 3 dan 2 masing-masing sebagai koefisien, dan koefisien itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Untuk 12 disebut sebagai konstanta. Sudah lihat ya bedanya antara persamaan linear satu variabel dengan persamaan linear dua variabel. Jadi bisa kita simpulkan dong pengertian dari persamaan linear dua variabel. Ya, persamaan linear dua variabel itu terdiri dari 2 variabel dan pangkat variabel tertingginya cuma 1 ya, tidak boleh pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sekarang apa bedanya dengan sistem persamaan linear dua variabel? Kalau sistem persamaan linear dua variabel itu terdiri dari 2 persamaan linear dua variabel. Ya, supaya nanti kita bisa menentukan penyelesaiannya, yaitu nilai X atau nilai Y-nya. Nah, SPLDV digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang menggunakan matematika, antara lain menentukan harga barang, mencari keuntungan penjualan, dan lain-lain. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita harus mengganti setiap besaran yang ada dengan variabel. Lalu kita harus membuat model matematikanya, dan kita pilih salah satu metode untuk mencari penyelesaiannya. Kalau bicara soal metode, apa saja sih metode penyelesaian SPLDV? Nah, yang kita pelajari nanti ada 4 ya. Yang pertama, metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Nah, tentunya masih asing ya terdengar buat teman-teman semua, tapi Bu Eva yakin kalian pasti akan bisa mengerjakannya. Nah, sekarang kita coba dengan metode grafik terlebih dahulu. Untuk metode grafik yang kita gunakan kemarin kita sudah belajar menggambar grafik pada koordinat kartesius ya. Ya, yang materi persamaan garis lurus itu. Nah, jangan ditinggalkan ya, setiap ganti bab matematika itu saling berhubungan. Nah, yang pertama, kalian harus menggambar garis yang mewakili kedua persamaan dalam bidang kartesius. Kemudian, cari titik potong dari kedua garis itu. Nah, titik potong itulah yang menjadi penyelesaian dari sebuah SPLDV. Mudah kan? Kalau belum ada gambaran, yuk kita coba untuk menggunakan metode grafik dalam menyelesaikan SPLDV. Ada contoh masalah seperti ini teman-teman. Keliling sebuah kebun yang berbentuk persegi panjang adalah 42 meter. Selisih panjang dan lebar kebun adalah 9 meter. Tentukan dan selesaikan sistem persamaan untuk menemukan panjang dan lebar kebun. Nah, langkah pertama tadi kita harus mengubah besaran-besaran dalam permasalahan itu ke dalam bentuk variabel kan? Di sini kita temukan besaran panjang dan lebar. Panjang kita misalkan X dan lebar kita misalkan Y. Kemudian kita gunakan besaran lain nih, keliling sebuah kebun yang berbentuk persegi panjang. Ingat bahwa keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar kan? Nah, bentuknya jadi seperti ini. Oke? 2 kali X ditambah Y sama dengan 42.
2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 42. Nah, lanjut kita selesaikan ya. Bisa kita sederhanakan ya teman-teman, kedua ruas kita bagi 2. Jadi yang kita peroleh X ditambah Y sama dengan 21. Kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Kalimat berikutnya, selisih panjang dan lebar kebun adalah 9 meter. Nah, ini juga kita bisa bentuk model matematikanya. Selisih berarti pengurangan. Nah, X dikurangi Y sama dengan 9. Kita simpan dulu sebagai persamaan 2. Nah, kita sudah punya 2 persamaan kan? Nah, sekarang kita susun dalam bentuk SPLDV. Seperti ini. Nah, kita akan menggunakan metode grafik loh. Nah, kalau metode grafik berarti kita harus mencari masing-masing garisnya dulu kan? Nah, masih ingat kan caranya? Ya, kita buat titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y pada masing-masing garis. Ini untuk X tambah Y sama dengan 21, nanti teman-teman cek lagi ya. Lalu yang berikutnya untuk X dikurangi Y sama dengan 9. Nah, nanti teman-teman bisa cek kembali. Kita sudah menemukan titik-titiknya. Diingat ya titiknya, sekarang kita akan terapkan dalam koordinat kartesius. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama untuk X tambah Y sama dengan 21, kalau X-nya 0, Y-nya 21, berarti di sini kan. Lalu untuk titik berikutnya, kalau X-nya 21, Y-nya 0, titiknya di sini. Seret, kita garis, muncullah garis X tambah Y sama dengan 21. Untuk garis yang kedua, ini adalah garis X dikurangi Y sama dengan 9. Mana titiknya? X-nya 0, Y-nya negatif 9, tuh di situ. Lalu untuk titik 9,0 mana ya? Sini, tuh di sini. Nah, 2 titik ini bisa kita garis seret. Nah, jadilah garis X dikurangi Y sama dengan 9. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini ada titik potong kan? Nah, itu dia. Nah, titik potong inilah yang merupakan penyelesaian dari kedua sistem tadi. Titiknya adalah 15,6. Berarti teman-teman bisa simpulkan untuk X tadi yang 15 adalah panjang, yang 6 adalah Y sebagai lebar. Maka panjang dan lebar kebun berturut-turut adalah 15 meter dan 6 meter. Mudah sekali kan teman-teman? Nah, sekarang gunakan latihan tadi sebagai panduan kalian dalam menyelesaikan persamaan ini. Nah, dicoba ya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah belajar dengan baik dan semangat. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas 3 metode, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Sebelum kita melanjutkan, silakan teman-teman coba untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Oke? Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Bu Eva. Nanti setelah kalian menyelesaikan latihan, silakan dicoba mengerjakan LK yang ada dalam SIM bagian penilaian KI 3 dengan judul menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Bu Eva dan tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke? Shalom.